Selamat pagi teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UBL yang teman-teman akan gunakan dalam proses pembelajaran IPS topik. Pertama-tama, teman-teman harus membuka Google Chrome, lalu ketik id.ublcloud.me. Nah, perlu diingat ya teman-teman, untuk selalu menggunakan Google Chrome agar pengalaman belajar dengan UBL tetap berjalan dengan lancar. Jika sudah, nanti akan muncul halaman sebagai berikut ini. Selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan username berupa email serta sandi agar bisa login ke akun masing-masing. Jadi, nama pengguna atau username-nya berupa email. Lalu kata sandi atau password-nya secara otomatis adalah 05 kali. Lalu tekan masuk. Nah, setelah teman-teman sudah login, halaman pertama yang akan muncul dalam layar teman-teman adalah sebagai berikut ini. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat tab menu dashboard yang sudah secara otomatis terbuka ya teman-teman. Dalam halaman dashboard ini, teman-teman siswa dapat melihat segala informasi mengenai kelas, tugas, kuis selama satu periode ke depan. Kita ke ujung kanan atas terdapat 4 tombol icon. Nah, tombol pertama adalah yang berbentuk bendera ini merupakan tombol bahasa. Terdapat beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Hanggugo, bahasa Korea, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin pakai bahasa Indonesia, tekan saja bahasa Indonesia. Dan secara otomatis menunya juga berubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu di sampingnya terdapat ikon mail atau surat. Nah, kalau kita klik, teman-teman bisa membuat surat di sini. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk mengirim mail atau pesan secara pribadi ke seluruh pengguna seperti guru LPK, online tutor, maupun teman-teman sesama LPK juga. Mungkin bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas nih ke tutor atau guru secara privat dan berhubungan juga dengan teman-teman lain dan sebagainya. Jadi lebih bersifat one by one gitu, lebih personal gitu teman-teman. Tekan tombol compose untuk membuat surat dan teman-teman langsung dapat memilih email siapa saja yang ingin teman-teman kirim, lalu subjeknya, lalu lampirannya kalau ada, dan isi suratnya apa, lalu tekan simpan. Ataupun bisa langsung juga tekan kirim kalau ingin langsung mengirimkannya. Lalu di sampingnya, di samping tombol surat ada fitur full screen. Jadi teman-teman bisa menggunakan UBL dengan tampilan mode layar penuh. Itu. Lalu di sampingnya ada bell. Nah, icon bell ini bertujuan untuk melihat notifikasi atau pemberitahuan dalam UBL. Nah, di sini semua pemberitahuan atau notifikasi yang ada di UBL itu teman-teman bisa dapat lihat. Nah, lalu di paling kanan terdapat ikon account. Ya, ada ikon account. Nah, silakan teman-teman klik profile. Nah, langsung di sini bisa dilihat terdapat tombol change avatar atau ubah avatar, lalu ada hapus avatar, lalu ada ubah kata sandi, bisa juga login mobile melalui aplikasi. Dan teman-teman juga bisa klik change password atau ubah kata sandi untuk mengubah password. Jadi kalau kita klik ubah kata sandi, nah di sini teman-teman dapat memasukkan password lama teman-teman ataupun password default awal yang telah diberikan. Tadi aku udah bilang itu 05 kali. Nah, lalu masukkan password baru teman-teman
Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kan ini sandi lamanya secara default itu 05 kali. Nah, lalu sandi barunya teman-teman bisa isi. Nah, harus sesuai ya teman-teman sandi barunya dengan kriteria yang ada di sini. Lalu jangan lupa untuk konfirmasi kembali sandi baru teman-teman. Lalu kalau sudah, tekan change. Dan password teman-teman langsung sudah terganti. Di bawah tombol change avatar, ubah avatar, dan ubah kata sandi pada halaman profil, teman-teman bisa mengedit atau menambahkan bio dan informasi terkait akun teman-teman dengan cara klik 3 titik dan klik edit pada setiap bagian kanan seperti ini. Lalu edit saja. Di sini juga langsung edit. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kembali ke halaman dashboard. Di bawah ini teman-teman bisa melihat terdapat 4 menu ya teman-teman. Ada kelas terdaftar atau enrolled course. Nah, di sini teman-teman bisa melihat course atau kelas yang teman-teman ambil selama satu periode. Lalu di sampingnya ada bab aktif atau active chapters. Teman-teman bisa melihat kumpulan bab dari kelas-kelas yang sedang diambil selama satu periode. Lalu selanjutnya ada quiz aktif atau active quiz, yaitu daftar kuis dari berbagai kelas yang teman-teman ambil selama satu periode. Lalu di sampingnya terdapat tugas aktif atau active assignment yang sama seperti kuis. Di sini teman-teman bisa melihat daftar tugas yang harus dikerjakan dari course yang diambil teman-teman selama satu periode. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, teman-teman bisa melihat lebih detail apa saja bab, kuis, lalu tugas yang perlu diakses atau perlu dikerjakan. Kalau kita scroll ke bawah lagi, terdapat notice board atau papan pemberitahuan. Di sebelahnya ada juga daftar forum sebagai wadah diskusi. Lalu di sampingnya ada fitur kalender yang bertujuan untuk memberitahu jadwal event yang sedang atau akan berlangsung. Selanjutnya kita beralih pada papan menu di sebelah kiri ini. Setelah selesai melihat menu dashboard, di bawahnya terdapat menu classroom atau perkuliahan, yang mana merupakan menu inti kegiatan pembelajaran yang akan sering teman-teman gunakan. Jika kita klik menu classroom atau perkuliahan ini, akan muncul beberapa sub menu di bawahnya, yaitu ada course atau matkul, lalu ada assignment atau tugas, lalu ada quiz atau quiz, lalu ada kehadiran atau attendance, lalu ada gradebook atau buku nilai, evaluasi matkul, serta learning prediction. Kita mulai dari sub menu course atau matkul. Silakan teman-teman klik. Lalu akan muncul halaman course list atau daftar kelas atau daftar matkul ya teman-teman. Misalnya pada hari ini teman-teman ingin masuk ke dalam course IPS topik bab 1 sampai 5. Maka teman-teman bisa klik tombol enter atau masuk di samping kanan ini. Nah, setelah klik enter, maka akan muncul halaman course-nya atau halaman kelasnya seperti berikut ini. Nah, di sini terlihat detail informasi mengenai course kalian. Mulai dari deskripsi informasi course-nya, periode course-nya, silabus, hingga status kehadiran. Kemudian di bawahnya terdapat daftar bab atau chapter list yang ada pada course atau kelas ini. Di sini ada bab 1, 2, 3, hingga 5. Teman-teman bisa pilih bab mana yang teman-teman ingin lihat konten materinya ya. Misalnya sekarang kita coba buka bab 1. Klik bab 1. Nah, langsung di bawahnya akan muncul deskripsi singkat mengenai materi babnya. Kalau di bab 1 ini, pengenalan Hangul dasar 1, vokal dasar. Nah, di sebelah kanan terdapat juga tombol content view atau penampil konten
yang merupakan tempat teman-teman mengakses konten materi pembelajaran pada setiap bab. Langsung aja tekan penampil kontennya. Nah, berikut adalah tampilan content view atau penampil kontennya. Jadi teman-teman bisa langsung nonton kontennya seperti ini misalkan. Nah, di sini juga ada PDF. Jadi kalau misalkan materinya berupa PDF, teman-teman bisa langsung aja ngelihat materinya secara langsung. Nah, sekarang dapat dilihat pada panel bar sebelah kiri. Pertama ada tombol kotak-kotak yang merupakan tombol open navigation atau buka navigasi, yang berfungsi apabila teman-teman ingin langsung berpindah ke konten bab lainnya tanpa perlu keluar dari konten view. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mau ke bab mana aja. Kedua, ada tombol chat untuk mengirimkan chat seperti merespon terkait konten bab tersebut. Lalu ketiga, ada tombol video call untuk online meeting. Lalu yang terakhir ada tombol classboard sebagai papan tulis layaknya kelas offline. Nah, di bawah ini juga ada panah untuk berpindah slide ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini di slide kedua, nah kita klik yang ini, slide pertama, kembali lagi ke slide kedua. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke halaman course atau halaman kelas. Kita scroll ke bawah, terdapat 3 fitur tab, yaitu quiz, tugas atau assignment, dan juga forum. Nah, yang pertama ada tab quiz nih teman-teman. Tab quiz ini berfungsi untuk mengerjakan quiz terkait bab tersebut yang telah dibuat oleh guru atau LPK pengajar. Nah, teman-teman tinggal klik play atau kerjakan pada daftar kuis yang ada. Nah, nanti halaman kuis akan terbuka berupa soal-soal yang harus dijawab. Misalkan dalam dalam kuis ini terdapat 2 soal, misalkan teman-teman bisa jawab seperti ini. Nah, kalau sudah, tekan klik tombol kirim. Nah, ini teman-teman harus mengkonfirmasi kembali apakah jawaban teman-teman ini sudah yakin benar atau ingin direview kembali. Oke, lalu kita pencet tombol complete. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja melihat jawaban teman-teman sudah benar atau belum, gitu teman-teman. Kembali ke halaman detail matkul. Setelah tab quiz tadi, di sebelahnya terdapat juga tab assignment atau tugas. Nah, tipe tugas yang diberikan guru dapat berupa jawaban singkat atau jawaban yang mengharuskan teman-teman mengupload file tugas. Hampir sama dengan kuis, di sini teman-teman bisa melihat seluruh daftar tugas yang ada dari bab tersebut. Dan untuk mengerjakannya, klik tombol kirim. Nah, di sini teman-teman diharuskan untuk mengunggah daftar huruf vokal Korea, lalu klik pilih file, lalu klik aja file yang ingin teman-teman kumpulkan, lalu klik open, dan kalau sudah tekan kirim. Nah, secara otomatis jawaban teman-teman akan langsung tersampaikan atau langsung terkumpulkan kepada guru. Kemudian di sebelah assignment atau di sebelah tugas itu terdapat fitur forum yang berfungsi sebagai tempat diskusi atau menanyakan hal-hal terkait pembelajaran di UBL kepada guru, online tutor maupun pengguna lain di LPK teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjawab atau ingin menanyakan suatu hal, teman-teman langsung ke sini aja, lalu klik tombol detail. Nah, di sini langsung terlihat halaman forum dan teman-teman langsung mengirimkan aja komentar teman-teman atau pertanyaan teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Lalu klik komentar.
Nah, lalu di sini langsung muncul komentar teman-teman yang bisa disuka atau dibalas juga oleh pengguna UBL yang lain. Nah, lalu kembali ke halaman course, scroll lagi ke paling bawah, terdapat 3 fitur lainnya. Yang pertama ada lecture notice untuk melihat pemberitahuan yang telah dibagikan oleh guru. Lalu ada lecture library atau perpustakaan kuliah, melihat apabila terdapat file atau dokumen terkait bab pembelajaran yang dibagikan oleh guru juga. Lalu yang terakhir ada fitur komentar nih teman-teman. Sama halnya dengan forum dan mail, fitur komentar atau comments juga berfungsi sebagai ruang diskusi terkait bab pembelajaran. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa komentar yang telah ditinggalkan oleh pengguna yang lain, serta bisa saling berkomentar juga. Teman-teman tinggal ketik komentar teman-teman, misalnya seperti ini. Lalu kalau sudah, tekan klik komentar, maka komen kalian akan muncul seperti berikut ini. Nah, sampai di sini dapat teman-teman ketahui ya, sejauh ini terdapat 3 fitur yang dapat teman-teman gunakan sebagai ruang diskusi terkait pembelajaran di UBL. Yaitu yang pertama ada fitur mail yang secara lebih personal, one by one. Lalu fitur forum. Nah, fitur forum yang terbatas hanya untuk satu LPK saja. Jadi teman-teman bisa melihat komentar-komentar user atau teman-teman di LPK teman-teman saja. Lalu yang terakhir ada fitur komentar yang yang bersifat lebih general. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikannya saja. Oke, setelah melihat penggunaan submenu course tadi, sekarang teman-teman lihat panel menu lagi. Kita akan beralih ke submenu selanjutnya, yaitu ada submenu tugas atau assignment dan juga submenu quiz. Nah, kedua submenu ini bertujuan untuk melihat daftar tugas serta daftar kuis yang sedang berlangsung. Lalu di bawahnya ada submenu kehadiran atau attendance yang digunakan untuk melihat absensi teman-teman. Sedikit disclaimer teman-teman, di UBL ini persyaratan kehadiran itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada waktu minimum untuk menghadiri course atau kelas. Misalnya waktu akses yang ditentukan adalah minimal 60 menit. Berarti siswa diharapkan mengakses konten view selama 60 menit. Lalu yang kedua itu materi pembelajaran pada konten view harus dilihat sampai habis. Yang ketiga, jika ada tugas dan kuis, maka siswa harus mengerjakan semuanya baru dianggap hadir. Jadi kalau misalnya kita klik attendance atau kehadiran, nah di sini ada progres kehadiran teman-teman masing-masing di tiap kelas teman-teman. Jika ketiga syarat itu teman-teman sudah selesai lakukan, maka secara otomatis teman-teman sudah terabsen dalam database UBL. Selanjutnya ada di bawah perkuliahan itu di submenu kehadiran itu ada gradebook atau buku nilai, lalu di bawahnya ada evaluasi matkul dan di bawahnya lagi ada learning prediction. Selain menu perkuliahan, terdapat juga menu board yang memiliki 2 submenu, yaitu papan pemberitahuan dan juga forum. Lalu di bawahnya ada menu survei dan kalender. Nah, sekian penjelasan singkat penggunaan UBL IPS Topik. Kami harap teman-teman mengerti secara garis besarnya bagaimana cara menggunakan UBL. Terima kasih sudah mendengarkan hingga saat ini. Sehat selalu dan have a nice day teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di lain kesempatan.